Salam kawan-kawan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16b sampai ayat yang ke-30 dengan dua perikop. Perikop yang pertama adalah Yesus disalibkan dan perikop yang kedua adalah Yesus mati. Nah, kawan-kawan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian pada saat saya menyebutkan satu kata, yaitu selesai. Saya sendiri pada saat saya memikirkan satu kata ini, yang ada di dalam pikiran saya adalah bahwa adanya sejumlah proses yang harus dihadapi, yang harus dilewati untuk tiba pada satu kata, yaitu selesai. Dan dalam bacaan kita pada hari ini, saya juga menemukan ada sejumlah peristiwa, ada sejumlah tahap yang harus dilewati oleh Yesus untuk tiba pada satu kata, yaitu selesai. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, saya melihat ada dua peristiwa yang harus dilewati oleh Yesus pada saat ia menuju Bukit Golgota. Peristiwa yang pertama ada pada ayat 16b sampai ayat yang ke-24, di mana Yesus harus menerima penghinaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Dikatakan pada ayat yang ke-21 bahwa Yesus dijuluki sebagai Raja orang Yahudi. Padahal kalau kita melihat dalam sepanjang kisah penyaliban Yesus, orang-orang Yahudi lah yang secara mayoritas menginginkan Yesus untuk disalibkan. Dan penyaliban yang dialami oleh Yesus di dalam nas ini bukanlah ekspresi puja-puji rakyat kepada rajanya, tetapi sebuah penghukuman yang diterima sebagai seorang penjahat. Dan penghinaan yang selanjutnya ada pada ayat 23 sampai ayat yang 24, di mana jubah Yesus dilucuti dari tubuhnya dan dipergunakan sebagai alas untuk membuang undi. Peristiwa yang selanjutnya yang harus dihadapi oleh Yesus yaitu pada ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Dan pada saat saya sendiri membaca nas ini, saya harus mengelus dada. Karena sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, saya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh seorang ibu yang bernama Maria di dalam nas ini. Ketika melihat sang putra dihina, dipukul, dicambuk, bahkan meregang nyawa di kayu salib di depan mata kepalanya sendiri. Dan Yesus terus melakukan semua tahap itu. Sekalipun ia tahu bahwa ada sang ibu yang terluka hatinya menyaksikan apa yang harus ia lakukan. Tapi semua itu harus dilewati oleh Yesus untuk tiba pada satu kata, yaitu selesai. Dan ketika segala sesuatu selesai, manusia beroleh pengampunan dan keselamatan. Seolah-olah Yesus mengabaikan perasaan sang ibu, tapi tidak demikian. Untuk pada satu kata, yaitu selesai. Dan manusia sekali lagi beroleh pengampunan, beroleh keselamatan. Maka bersama dengan nas ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung ini, kita mendapat dua pesan Jumat Agung. Pesan yang pertama adalah bahwa nas ini menggambarkan betapa berharganya saudara dan saya di mana Tuhan. Sehingga sekalipun ada sejumlah peristiwa yang berat yang harus dihadapi oleh Yesus, ia tidak tawar-menawar. Oleh karena tujuannya adalah satu, menyelamatkan saudara dan saya. Itu berarti Bapak Ibu sekalian bahwa kita manusia sungguh-sungguh disayangi oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan terus memperhatikan kita, menjaga dan melindungi kita. Masakah ia yang telah menyelamatkan kita dengan harga yang mahal, membiarkan kita berlarut-larut di dalam penderitaan, kesakitan, dan hal yang berat di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang besar terus ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Pesan Jumat Agung yang kedua bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyelamatan Kristus yang ia nyatakan bagi dunia ini berbasis pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang sebaran virus corona, nas ini menggelitik kita, mengkritik kita. Kalau ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan di atas banyak penderitaan orang lain, menimbun masker untuk harga yang tinggi,
menimbun hand sanitizer untuk harga yang tinggi. Kita menari di atas banyak penderitaan orang lain. Bapak Ibu sekalian, nas ini sekali lagi menggelitik dan mengkritik kita agar tidak egois atau mementingkan kepentingan atau keuntungan kita sendiri, tapi dengan mengabaikan keselamatan orang lain. Karena pengorbanan Kristus sendiri adalah pengorbanan yang mengorbankan satu orang untuk keselamatan orang lain, bukan mengorbankan banyak orang untuk keuntungan diri sendiri. Nas ini sekali lagi memberi jiwa bagi kita agar kita memprioritaskan keselamatan bersama, keselamatan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita di atas kepentingan kita. Saya paham saja Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang rugi, ada banyak orang yang pekerjaannya terganggu, ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Ari matei kami ngaret ke awe, welum kami ke awe, uang duit kami. Bapak Ibu sekalian, semua itu adalah pergumulan semua orang. Tetapi sekali lagi di dalam menghadapi sebaran virus corona ini, bahwa keselamatan banyak orang menjadi prioritas utama bagi kita. Sekalipun bisa jadi kita dirugikan, kepentingan kita seolah-olah diabaikan, tapi sekali lagi keselamatan banyak orang menjadi prioritas. Karena Kristus sendiri pada saat Jumat Agung mengorbankan satu orang untuk keselamatan banyak orang, bukan mengorbankan banyak orang untuk keselamatan pribadi atau keuntungan diri kita sendiri. Selamat memasuki Jumat Agung. Salam dari kami yang ada di Jemaat GKI Medara. Saya Pendeta Elia Putrianti, Pendeta Resort Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Salam.